Film dibuka dengan adegan ruqyah oleh seseorang di sebuah kamar. Salah satu ayat yang dibaca oleh orang tersebut adalah surah An-Nur ayat 42 yang berbunyi, "Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk." Ternyata dia adalah seorang ustadz yang bernama Kodrat. Dia tengah meruqyah anaknya yang bernama Alif yang tengah dirasuki oleh iblis. Berbagai doa telah Kodrat panjatkan. Namun, sepertinya iblis itu terlalu kuat hingga memporak-porandakan seisi rumah dan menyakiti ayahnya sendiri. Iblis itu berkata bahwa demi iblis dia akan membuat Kodrat menderita dan akan menyesatkan umat manusia. Iblis itu bernama Asu-Allah. Meskipun seorang ustadz, Kodrat gagal meruqyah anaknya sendiri dan berujung kematian Alif. Betapa Kodrat sangat meratapi kepergian anaknya dan film dimulai. Entah bagaimana ceritanya, namun selama 3 tahun Kodrat ternyata telah mendekam di penjara. Selama itu pula dia terus meratapi kepergian anaknya yaitu Alif dan istrinya Azizah. Kini ia pun menjadi seseorang yang kufur. Jangankan sholat, menyebut asma Tuhan saja dia nggak mampu. Berulang kali teman satu selnya menasihati Kodrat. Namun dia tegaskan bahwa dia telah berubah semenjak kehilangan 2 orang yang paling ia cintai. Dia juga tidak peduli kalau sebentar lagi keluar penjara karena dapat remisi, karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi di luar sana. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja salah satu petugas lapas langsung menyeretnya keluar dengan rantai. Ia pun menggantung Kodrat, entah apa alasannya. Ternyata petugas itu kerasukan jin Asu-Allah yang datang untuk menepati janjinya, membuat Kodrat menderita. Sekuat tenaga Kodrat melepaskan rantai itu dari lehernya, namun sia-sia. Lalu datanglah petugas lain yang menolong Kodrat, tapi sudah terlambat. Kodrat menghembuskan nafas terakhirnya. Tiba-tiba saja Kodrat terbangun di sebuah padang pasir dengan mengenakan pakaian putih. Dia kebingungan gak punya arah tujuan hendak pergi kemana. Sayup-sayup dia mendengar lantunan adzan dan terus menyusuri padang pasir itu mencari sumber suara. Hingga akhirnya dia berhenti karena melihat pasir yang tersibak. Dia melihat ke arah matahari untuk menentukan arah kiblat. Sejenak Kodrat sadar bahwa selama ini dia sudah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segera Kodrat menyucikan diri dan mendirikan sholat. Setelah salam, Kodrat melihat sebuah cahaya yang sangat terang dan ternyata Kodrat terbangun di kamar mayat. Ya, Kodrat mengalami mati suri. Singkat cerita, akhirnya dia kembali ke kampung halamannya dengan menaiki sebuah bus. Setelah mengalami mati suri, Kodrat kini mampu melihat mereka yang tak terlihat. Setelah menyusuri tebing-tebing dengan pantai yang curam, Kodrat sampai juga di desa Kober. Dia ngelihat salah satu tanah milik warga yang bertuliskan bahwa tanah itu kini milik pesantren Kahuripan dan warga dilarang masuk. Kodrat juga dengar suara jeritan anak perempuan dan lantunan surah Yasin yang mengiringinya di sebuah rumah warga. Naluri ruqyah Kodrat mulai terbangun. Sesaat kemudian, Kodrat berpapasan dengan 3 ibu-ibu yang hendak pergi ke rumah itu. Salah satunya bernama Yasmin. Ternyata para ibu-ibu itu membacakan Yasin untuk mendoakan Jihan, salah satu warga desa Kober yang tengah kerasukan jin. Yasmin ikut prihatin ke Tanti, ibunya Jihan. Sebenarnya Yasmin ke sana juga mau sekalian nagih hutang Tanti, tapi Tanti langsung ngegas. Tahu sendiri kan Cek, kalau semua warga desa gagal panen, dia nggak pegang uang sepeser pun. Belum selesai ngomong, tiba-tiba Jihan kembali ngereok. Walaupun dalam keadaan dipasung, tapi kedua orang tuanya kewalahan menenangkannya.
Hingga akhirnya Jihan malah membenturkan kepalanya ke kayu pasung itu hingga meninggal. Kodrat yang sangat penasaran dengan kondisi pesantren sekarang langsung ke sana. Terlihat tanaman jagung milik warga yang memang kering kerontah gagal panen. Bahkan tempat air untuk wudhu saja sudah kotor dan berlumut. Kodrat heran kenapa pesantren bisa jadi seperti itu. Setibanya di sana, terlihat beberapa orang yang tengah berlatih bela diri. Sedangkan di dalam pondok, ada seorang ustadz bernama Ustadz Ja'far yang tengah meruqyah seseorang. Saat melihat Kodrat, orang-orang itu entah kenapa kayak nggak suka gitu. Terutama si ketua geng yaitu Kobar. Namun ternyata Ja'far masih ingat dengan Kodrat, teman seperjuangan di pesantren itu. Mereka pun melepas rindu. Kodrat kemudian tanya kenapa pesantren bisa jadi tak terurus dan bagaimana dengan kondisi Kiai Rohim, guru mereka berdua di pesantren itu. Dibawalah Kodrat menemui Kiai Rohim yang ternyata sudah berbaring tidak sadarkan diri. Kata Ja'far, dulunya pesantren dan Kiai Rohim baik-baik saja. Namun, semua berubah sejak kepergian Kodrat dan kematian Alif. Kiai Rohim selalu berzikir dan tahajud untuk mendoakan Kodrat, hingga dia lupa dengan kondisi dirinya sendiri. Hingga suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Kiai Rohim jatuh sakit dan tidak sadarkan diri hingga sekarang. Bukan hanya itu, penduduk desa pun mulai mengalami gagal panen, wabah penyakit, banjir, bahkan gangguan jin. Entah apakah semua ini ada keterkaitan atau tidak. Ja'far lanjut tanya ke Kodrat sebenarnya apa yang terjadi dengan Alif pada waktu itu. Karena seorang Kodrat yang memiliki karomah untuk meruqyah banyak orang dan berhasil, justru gagal meruqyah anaknya sendiri. Dosa apa yang Kodrat perbuat? Namun Kodrat tidak mengatakan sepatah kata pun. Dosa apa yang kamu buat? Maafkan saya, Guru. Kembali ke Yasmin, dia jadi sungkan mau nagih utang lagi soalnya ngelihat Jihan yang meninggal dengan cara seperti itu. Akhirnya ia pulang. Malam pun tiba. Yasmin ternyata punya dua anak. Yang pertama namanya Asya, seorang gadis yang masih SMA tapi udah malam belum balik-balik juga. Anak SMA udah malam kok belum balik, kira-kira ngapain ya guys? Dan anak keduanya yaitu Alif, namanya sama dengan anak Ustadz Kodrat. Alif ini punya cacat kaki karena suatu tragedi dulu. Katanya sih penyebabnya kakaknya. Alif ini sebenarnya kelihatan anak yang cerdas dan aktif. Setelah selesai makan, dia ngajakin ibunya main. Tapi Yasmin suruh dia langsung tidur. Alif pun ngambek dan dia bilang mau main sama ayahnya aja. Padahal saudara-saudara, ayahnya itu udah innalillah. Dia main seolah ngobrol dengan ayahnya di dalam lemari. Yasmin jadi khawatir kalau anaknya bakal jadi kayak Jihan. Dia pun melarang untuk main sama ayahnya. Ngapain kamu? Alif lagi main sama ayah. Kalau tangan sama ayah, mainnya nggak begitu, Alif. Sesaat kemudian, Asya pulang. Saat dinasihati ibunya, dia itu jawab terus. Asya, udah deh Bu, gak usah berlebihan kayak orang-orang. Kamu kan tahu keadaan desa lagi kayak apa. Ibunya lanjut cerita soal kematian Jihan. Asya bilang kalau Jihan itu emang sakit, jadi dia butuhnya dokter bukan dicampi-campi. Yasmin lanjut cerita kalau desa sekarang kondisinya lagi memprihatinkan. Dia juga tiba-tiba gak sengaja ngungkit soal kejadian silam. Karena kesalahan Asya, akhirnya adiknya jadi cacat. Kamu lupa apa yang terjadi karena harapan dan keberanian hidup kamu? Alif sakit, cacat itu kan Asya kan? Saat mereka berdua lagi adu bacot, Alif justru dengar suara dari lemari itu lagi dan tiba-tiba hampir saja Asya ketampol kursi roda. Alif tergeletak di lemari. Alif, badannya panas ya. Keesokan harinya saat mau berangkat sekolah, Yasmin dan Asya maaf-maafan soal kejadian semalam. Ibu, Asya juga Bu. Tiba-tiba Alif bangun. Dia tanya lemarinya dikemanain. Kata Yasmin udah dipindah di gudang. Mana lemari Alif? Makanya, kita Saat malam tiba, Kodrat mulai merasakan firasat buruk. Setelah sholat dan zikir, tiba-tiba ada angin gede yang bikin foto Kiai Rohim jatuh. Ada sesuatu yang gak beres. Sedangkan Yasmin dan Asya sibuk nyariin Alif yang dari tadi gak kelihatan. Ternyata Yasmin nemuin Alif itu di gudang. Dia terlihat ngobrol dengan ayahnya. Yasmin berulang kali memperingatnya untuk jangan halu lagi karena ayahnya udah mati. Namun
kini Alif bukan lagi Alif yang ibunya kenal. Alif langsung menyerang ibunya dengan gunting rumput dan melukai dada ibunya. Dengan gercep, Yasmin langsung mengunci pintu gudang itu dan bilang ke Asya untuk jangan dibuka sebelum dia kembali. Yasmin langsung mendatangi pondok pesantren menemui Ustadz Ja'far untuk minta bantuan. Namun, Ustadz Kudrat yang nemuin dia dan bilang kalau Ustadz Ja'far itu sedang pergi. Setelah Yasmin menyampaikan hajatnya untuk minta bantuan meruqyah anaknya, Kudrat langsung menolaknya dan bilang nanti saja setelah Ustadz Ja'far pulang. Tapi setelah Yasmin merengek dan bilang, tolong ruqyah Alif. Akhirnya Kudrat pun mau ke sana menemui Alif. Saya bisa bayar kamu. Terus tolong Alif, Ustaz. Alif. Tapi saudara-saudara, di gudang, Asya terus dikomporin Alif. Kata Alif, Asya dan ibunya itu jahat, ngunciin dia di situ. Asya juga udah bikin Alif cacat. Asya ngerasa bersalah ke Alif dan dengan sekuat tenaga, Asya menggedor-gedor gembok pintu itu hingga lepas. Ada. Alif kemudian bilang ke Asya kalau ayahnya masih ada. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri. Pelan-pelan Asya masuk ke sana. Dia agak terkejut ketika ngelihat separuh gunting rumput yang menancap itu. Di dalam lemari, Alif mengambil separuh gunting rumput yang lain dan langsung menarik Asya ke dalam. Alif denger ke Asya ya. Keluar sekarang. Alif mau main sama ayah aja. Tapi tiba-tiba Asya justru berada di dalam rumah. Di ruang tengah ada bapak, ibunya, dan juga Alif yang tengah menyiapkan surprise untuk Asya di hari ulang tahunnya. Asya seolah tak percaya kalau bapaknya hidup lagi. Tapi di sisi lain, dia juga bahagia dan langsung ke sana. Semoga kita bisa terus bersama-sama. Selalu ya. Ternyata itu hanyalah tipu daya iblis. Asya masuk ke dalam genjutsu alias alam bawah sadar. Ayahnya nyuruh dia untuk memotong kue ultahnya, yang justru sebenarnya Asya itu sedang memotong tangannya sendiri. Gak tahu ya, tiba-tiba tangan Asya sakit. Ayo dong Kak potong kuenya. Pelan-pelan aja ya. Potong. Untung saja Yasmin dan Kudrat sudah sampai di sana. Yasmin terkejut melihat Asya yang tangannya bersimbah darah. Kudrat pun segera menjinakkan iblis itu. Namun sesaat kemudian iblis itu kembali bangkit. Dia bilang ke Kudrat kalau Kudrat itu orang munafik, gak sepantasnya dia menyebut nama Allah. Dan tanpa basa-basi, dengan berbekal sajam itu, Alif langsung menyerang Kudrat dan terjadilah duel maut. Kau sebut asma Allah. Kau tak beriman kepadanya. Alif. Sebut namamu. Kudrat dapat menghindari serangan demi serangan hingga ia berhasil menyingkirkan sajamnya. Ia segera meruqyah Alif, namun Alif bilang kalau bakal ada ratu iblis yang lebih kuat yang akan datang sebentar lagi. Sebentar lagi akan datang. Yang lebih kuat. Alif berhasil ditolong. Setelah Kudrat pamit saat perjalanan pulang, dia pertama kali ngelihat sosok iblis Asu'ala yang tiba-tiba saja langsung menyerangnya. Sedangkan Yasmin saat hendak wudhu sholat subuh, tiba-tiba airnya berubah jadi darah, seperti pertanda suatu hal buruk akan terjadi. Dan ternyata benar, Alif kembali ngereok dan kali ini semakin brutal. Namun untung saja tiba-tiba Ustadz Ja'far datang untuk menolong Alif. Ja'far dan rombongannya membawa mereka, namun Kudrat langsung mencegahnya. Dia bilang ke Ja'far kalau iblis yang ada di tubuh Alif itu Asu'ala, iblis yang susah dimusnahkan. Nyawa mereka hanya dijadikan mainan. Kudrat juga bilang kalau sebenarnya iblis itulah yang sudah membunuh Alif anaknya dulu. Bahkan Asu'ala juga sempat mencoba membunuhnya saat di lapas dulu. Kudrat pun memohon biar dia saja yang meruqyah Alif kembali. Ja'far bilang kalau dia itu sudah biasa ngeruqyah warga desa dan dia nggak butuh Kudrat untuk hal itu. Ja'far takut Kudrat melakukan kesalahan yang sama. Jangan kamu buat kesalahan yang sama. Kamu mau menolong karena Tuhan? Atau karena dendammu yang belum tuntas?
Berganti hari, Kodrat yang selesai sholat duhur sudah ditunggu Asya di luar. Asya pengen ngobrol tipis-tipis sama Kodrat dan butuh sedikit siraman rohani. Asya bilang, apakah orang seperti dia masih bisa meraih surganya Allah, sedangkan dia udah mencelakai dua orang yang paling ia cintai, ayahnya dan Alif. Dan sekarang, kenapa pula harus Alif yang diganggu iblis itu? Kata Kodrat, manusia itu memang makhluk lemah yang bisa kapan saja ditipu daya oleh iblis jika iman tidak kuat. Perihal kesalahan Asya di masa lalu, itu semua kan bukan kemauan Asya. Allah Maha tahu apa yang hambanya perbuat. Saat mereka ngobrol sembari berjalan menyusuri desa, tepat di depan rumah Tanti, mereka langsung dilabrak oleh suaminya Tanti. Mau apa kamu kemari? Assalamualaikum, Pak. Ada apa ya? Berarti kamu satu kroni sama Jafar. Maka kami akan tetap mati kelaparan karena kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia nggak suka dengan orang-orang dari pesantren Kahuripan yang selalu meminta tanah dan harta benda warga ketika Ustadz Jafar selesai meruqyah. Sebagai balas budi katanya, ketika nggak punya harta, Ustadz Jafar enggan menolongnya. Seperti Jihan kemarin, si bapak itu kemudian langsung menghajar Kodrat. Dari kejauhan, Tanti yang udah nggak punya semangat hidup lagi karena kepergian Jihan langsung menjatuhkan diri di tebing. Tanti! Ustadz Jafar berhasil meruqyah Alif dan kini ia sudah kembali ceria layaknya anak kecil lainnya. Namun Kodrat menyayangkan sikap Jafar. Imbalan apa yang Jafar minta ke keluarga Yasmin setelah ruqyah berhasil? Dia juga bilang soal upah tanah dari warga seperti yang dikatakan suami Tanti yang menurut Kodrat itu sebuah pemerasan. Namun Jafar menyangkal dan mengatakan bahwa tanah yang diberikan warga itu nantinya juga bakal digunakan untuk membangun pondok supaya hidup kembali. Percuma pondok bisa hidup kalau warga sekitar hidup dalam kesengsaraan, kata Kodrat. Jafar yang rasa Kodrat ini sok suci langsung menyuruh Kobar untuk mengusirnya. Dia sudah terlalu suci untuk tinggal di pesantren ini. Kemasi barang-barang Ustadz Kodrat. Alif yang kini kembali ceria asik bermain dengan kakaknya. Sesaat kemudian, ibunya masuk ngasih air yang udah dijampi-jampi sama Ustadz Jafar. Setelah Alif minum, Yasmin mau ngomong sesuatu ke Asya, tapi tiba-tiba mati listrik. Yasmin pergi ke belakang buat nyalain genset, tapi gensetnya mati. Abis itu, giliran obornya yang mati. Yasmin udah ngerasa nggak enak nih sebenarnya. Dia sampai gemeteran dan korek-koreknya jatuh semua. Lalu tiba-tiba Yasmin diterkam oleh iblis Asu'ala yang kemudian langsung merasukinya. Di kamar, Asya dan Alif dengar suara aneh dari luar. Asya ngecek sekalian cari ibunya. Tiba-tiba, ibunya muncul dari kamar dan bilang ke dia buat pergi ke pesantren panggil Ustadz Jafar. Kodrat yang hendak pergi dari pesantren berpamitan kepada Kiai Rohim. Tapi justru tiba-tiba saja dalam keadaan tidak sadar, Kiai Rohim bilang kalau Jafar berhala. Takut rahasia terbongkar, Kobar menyuruh Kodrat untuk segera capcus angkat kaki dari pesantren atau siap babak belur. Namun Kodrat justru milih babak belur dan terjadilah duel maut. Justru Kobar dan semua anak buahnya yang babak belur. Setelahnya, Kodrat langsung pergi ke kediaman Jafar. Dan ternyata benar, setelah Kodrat mendobrak pintu, dia dengar suara dari dalam lemari. Setelah dia masuk, ternyata ada sebuah ruangan khusus tempat pemujaan berhala oleh Jafar. Jafar mengucapkan selamat datang di tempat pemujaan Asu'ala. Selamat datang, Kodrat. Astagfirullahaladzim. Tanpa basa-basi, Kodrat langsung memberikan pukulan dan terjadilah duel maut. Sejak kapan kau pernah dengar aku membaca ayat-ayat Tuhanmu, ha? Sembari apruk-aprukan, Jafar bilang dia sudah muak dengan ajaran pesantren itu. Bahkan dia lupa kapan terakhir mengucapkan kalimat basmalah. Kata-kata itu membuat Kodrat semakin panas dan menjadi-jadi. Namun akhirnya Kodrat KO juga setelah mendapat tendangan haram dari Jafar. Setelah itu, Jafar menawarkan ke Kodrat untuk minum darah sebagai tanda bahwa dia juga menyembah Asu'ala. Kodrat lebih baik mati daripada harus menyekutukan Allah. Jafar pun tak punya pilihan lain, dia mengambil sebilah pedang dan terjadi lagi duel maut part 2. Atau aku paksa kamu menyembah Asu'ala. Hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Kodrat sempat beberapa kali terkena sabetan pedang itu.
Namun dengan kelihayannya dalam bela diri, dia mampu mengambil alih pedang itu dan Ja'far pun tumbang di tangan Kodrat. Sesaat kemudian Asya sampai di sana. Dia hanya terdiam melihat keadaan yang gak karuan. Sedangkan di gudang, Yasmin yang sudah dalam kendali iblis akhirnya membakar gudang itu. Dan yang lebih parahnya lagi, dia mengubur hidup-hidup anaknya sendiri, yaitu Alif. Alifku gak bisa gerak. Tanpa belas kasih, Yasmin terus melempar sekop demi sekop tanah ke muka Alif hingga Kodrat dan Asya datang. Namun mereka nggak tahu apa yang sedang dikubur Yasmin. Di mana, Alif? Berulang kali aku gagal membunuhmu. Tapi tidak hari ini. Assalamualaikum Ustaz Kodrat. Aswala bilang ke Kodrat, ramalan pernah mengatakan bahwa akan ada umat Nabi Muhammad SAW yang akan menghalanginya. Dan mungkin itu adalah Kodrat. Sudah berulang kali dia mencoba membunuh Kodrat, namun gagal. Dan untuk kali ini tidak, kata Yasmin. Kodrat tanya di mana Alif. Lanjut Yasmin, Alif siapa yang sedang kalian cari? Alif yang dulu lehernya patah? Apa Alif yang sudah ia kubur hidup-hidup? Mendengarnya, Kodrat menjadi panas dan siap melawan Aswala. Aswala, laknatullah. Serangan demi serangan Yasmin mendarat di tubuh Kodrat, hingga mereka pun adu bacaan ajian masing-masing. Sementara Asya langsung gercep ambil sekop menggali kuburan Alif. Dengan kemampuannya, Aswala mampu menghilang dan berhasil mencekik Kodrat dari belakang hingga lemas. Melihat Kodrat kondisi demikian, Asya hendak memukul Yasmin dengan sekop itu. Tapi tiba-tiba Asya pun ikut diserang. Dengan sisa tenaga yang ada, Kodrat mencoba lagi untuk meruqyah Yasmin. Namun Aswala masih saja bisa menangkal ruqyah Kodrat. Mereka saling adu kekuatan hingga melayang di udara. Namun bagaimanapun juga, manusia derajatnya lebih tinggi daripada iblis. Dan Kodrat berhasil mengalahkan Aswala. Saat Aswala lenyap dari tubuh Yasmin, Asa segera menyadarkan ibunya. Saat Yasmin sadar, dia tanya di mana Alif. Ternyata Alif masih terkubur. Entah dari tadi itu Asa gali apaan ya, kok gundukannya nggak berkurang. Apa tadi Asa gali lubang atau tebal lubang? Dengan gercep, Kodratlah yang langsung menggali kuburan Alif. Dan tanpa menunggu lama, wajah Alif mulai terlihat. Kok roman-romannya nggak enak nih? Benar saja. Yang bangkit dari kubur itu bukan Alif anaknya Yasmin, tapi Alif anaknya Kodrat. Ayah, kenapa? Dengan sok manis, Alif merayu ayahnya kalau dia kangen banget. Dia takut di sana sendirian, gelap. Makanya dia mengajak Kodrat untuk ikut supaya bisa ketemu juga dengan ibunya. Ngerasa takut kalau Kodrat bakal terpengaruh, Yasmin dan Asya langsung membaca Al-Fatihah. Ayah sayang sekali sama Alif. Kodrat sadar bahwa kita semua ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kita kembali. Mendengar hal itu, Alif langsung berubah menjadi iblis Aswala. Namun Kodrat segera meruqyah untuk terakhir kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah iblis Aswala benar-benar lenyap, Alif kembali ke wujud sebenarnya. Dan itu menjadi akhir perjuangan Kodrat melawan Aswala. Akhirnya semuanya telah usai. Kini pesantren kembali hidup. Dan Kiai Rohim pun sadar dari tidur panjangnya. Terlihat banyak santri yang mulai menimba ilmu di sana. Namun Kodrat harus pamit karena dia ingin melanjutkan perjalanan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Azizah, istrinya. Kiai Rohim hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Kodrat. Selain itu, dia juga mewariskan motor si jago tua untuk menemani perjalanan Kodrat. Terima kasih, Kiai.
Saat dia hendak keluar kampung, Yasmin dan kedua anaknya menyapa untuk terakhir kalinya. Dan kini, Alif bisa berdiri tanpa kursi roda. Senyum tipis terpancar dari wajah Kodrat. Dan dia pamit untuk pergi, namun pasti akan kembali. Dan sampai jumpa di film Kodrat Season 2.